Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang sosis. Sosis menjadi makanan yang tidak asing lagi bagi lidah orang Indonesia karena berbagai masakan dan cemilan bisa diolah menggunakan sosis. Namun pernahkah teman-teman bertanya bagaimana sejarah awal mula dari sosis hingga sekarang mendunia seperti sekarang? Ada banyak versi cerita tentang asal mula sosis, mulai dari ditemukan bangsa Sumeria, Cina hingga Romawi. Namun yang jelas bangsa Jerman yang telah mempopulerkan dan mengembangkan varian sosis hingga ribuan jenis. Selain itu, industri makanan cepat saji juga turut mempopulerkan makanan ini hingga ke pelosok dunia, mulai dari menu hotdog, hamburger, hingga pizza. Berikut ini adalah uraian singkat tentang sejarah asal-usus sosis, berawal dari bangsa Sumeria, Yunani, hingga Romawi. Sosis dibuat oleh bangsa Sumeria, Irak sekitar 300 sebelum Masehi. Mereka mencincang daging, kemudian diberi garam dan bumbu, dan menjejalkan ke usus hewan. Makanan ini pun berkembang ke Yunani dan populer dengan nama Orea. Banyak karya literatur Yunani yang membahas tentang sosis. Salah satu yang legendaris adalah cerita Odisi. Ketika bangsa Romawi menaklukkan Yunani, mereka turut membawa sosis ke negaranya, hingga sosis berkembang luas ke berbagai penjuru Eropa. Salah satunya adalah yang kelak menjadi Jerman, yang kelak mengklaim diri mereka sebagai bangsa pencetus sosis. Digunakan sebagai teknik mengawetkan daging. Sosis merupakan suatu teknik produksi dan pengawetan daging dengan mencincang daging, dicampur dengan rempah, dan dibungkus secara tradisional menggunakan usus hewan atau secara modern menggunakan bahan sintetis. Bahkan kata sosis sendiri berasal dari kata bahasa Latin salsus yang berarti diasinkan atau diawetkan. Perlu dimaklumi, dahulu orang kesulitan untuk mengawetkan makanan. Mulai ditemukan berbagai cara mulai dari mengeringkan, mengasinkan, hingga mendinginkan. Namun berbagai teknik itu meskipun berhasil ternyata justru mengubah rasa secara signifikan. Akhirnya ditemukan teknik mengawetkan daging dengan membuatnya menjadi sosis. Selain membuat daging awet, teknik ini juga membuat daging lebih nikmat dan lezat. Menjadi makanan kebanggaan bangsa Jerman. Jerman sekarang memang mengklaim dirinya sebagai negeri sosis. Sebenarnya patut dimaklumi karena telah mengembangkan 1.500 sosis di berbagai daerahnya. Bagi mereka sosis adalah makanan kebanggaannya. Seperti orang Italia membanggakan pizza, orang Jepang membanggakan sushi, atau orang Cina yang membanggakan bebek packing. Sosis memang makanan yang bisa diterima semua kalangan masyarakat, melampaui bangsa dan negara. Selain karena rasanya yang lezat, sosis pada kenyataannya memang sangat praktis dibawa kemana saja dan awet untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sosis juga tersedia dalam berbagai varian sesuai dengan kebutuhan. Sosis siap makan memang sudah ada sejak lama di pasaran, bahkan tidak sedikit anak yang gemar menyantapnya karena rasa yang enak dan gurih. Selain praktis karena tidak perlu dimasak lagi, sosis siap makan juga tergolong murah dan mudah untuk dimakan. Namun, adakah kandungan nutrisi yang terdapat dalam sosis? Tidak semua sosis siap makan mengandung nutrisi yang baik. Alasannya ada beberapa produk sosis yang tidak menggunakan daging asli atau daging berkualitas dalam proses pembuatannya. Tapi jika memang menggunakan daging asli, maka akan ada protein, lemak, dan karbohidrat yang bisa bermanfaat untuk kesehatan. Sebagai gambaran, salah satu merek sosis siap makan setiap porsinya atau 75 gram mengandung 170 kalori, 9 gram lemak, 15 gram karbohidrat, dan 6 gram protein. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa lemak dan karbohidrat mendominasi kandungan gizi dari sosis siap makan, padahal mengonsumsi karbohidrat secara berlebihan tidak disarankan. Sebelum diubah menjadi energi, karbohidrat akan diubah menjadi glukosa. Apabila dikonsumsi secara berlebih, glukosa yang diubah pun juga semakin banyak. Hal ini justru tidak baik karena glukosa yang tinggi menandakan kadar gula tinggi dalam tubuh. Pada kondisi tersebut, tubuh anak beresiko mengalami diabetes dan obesitas. Inilah bahaya makan sosis siap saji yang perlu diperhatikan oleh orang tua.
Meski demikian, sosis siap makan tetap memiliki manfaat untuk anak apabila dikonsumsi sewajarnya. Berikut manfaatnya. Yang pertama, memberikan energi. Sosis mengandung karbohidrat yang bisa memberikan energi untuk tubuh anak. Hanya saja orang tua perlu menambahkan jenis makanan lainnya seperti sayuran dan lauk lain agar proses pembentukan energi jadi semakin maksimal. Manfaat yang kedua, pembentukan hormon. Lemak dalam sosis dipercaya mampu membentuk hormon dalam tubuh anak. Selain itu, lemak dalam sosis mampu menyerap setiap vitamin yang masuk dalam tubuh anak. Manfaat yang ketiga, menyeimbangkan elektrolit. Kadar natrium dalam sosis mampu menyeimbangkan jumlah elektrolit dalam tubuh. Jika dikonsumsi dengan benar, kadar natrium tersebut bisa membantu fungsi saraf dan otot anak. Sel saraf sendiri membutuhkan sinyal listrik yang disebut impuls saraf agar bisa berhubungan dengan sel-sel lainnya dalam tubuh. Mengingat resiko yang bisa ditimbulkan, orang tua wajib membatasi jumlah asupan sosis siap makan untuk anak. Jangan memberikan daging olahan pada anak lebih dari 70 gram per hari. Jangan lupa kupas kulit sosisnya untuk menghindari tersedak. Potonglah dengan ukuran yang kecil sehingga mudah dimakan. Kemudian pastikan agar anak mendapatkan makanan bergizi seimbang dengan porsi yang sesuai. Lebih baik lagi apabila orang tua membuat sosis sendiri di rumah sehingga nutrisinya dapat lebih terjamin. Membuat sosis bersama anak juga bisa meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Berikut manfaat lain dari sosis. Yang pertama, mendukung metabolisme tubuh. Metabolisme merupakan proses pembakaran kalori dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Apabila metabolisme lancar, penyerapan nutrisi dan pengolahan berbagai zat juga semakin baik. Syaratnya adalah zat asam amino yang cukup untuk mengolahnya. Zat asam amino ini dihasilkan dari protein yang terdapat pada produk sosis. Yang kedua, memelihara sel-sel tubuh. Setiap saat selalu ada sel-sel tubuh yang rusak dan harus diganti, dan zat yang bertugas mengganti sel dan jaringan yang rusak itu adalah protein. Bahkan saat kondisi tertentu seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua yang sedang sakit, dibutuhkan asupan protein yang lebih agar perbaikan sel-sel tubuh berlangsung cepat. Manfaat yang berikut, penghasil tenaga yang praktis. Sosis kaya akan kandungan protein dan karbohidrat. Kedua nutrisi yang terdapat pada sosis inilah yang menjadi sumber energi utama. Dengan pengolahan nutrisi tubuh, karbohidrat akan dicerna terlebih dahulu. Kemudian protein akan disimpan sebagai cadangan sumber tenaga. Kekurangan kedua nutrisi ini akan menyebabkan malnutrisi energi. Okelah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang sosis. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.